Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channel saya yang akan menjelaskan tentang pengerjaan saya di bab leaching dengan metode single stage pada problem 12.91 dan 12.92 yang terdapat pada buku Giancoplis. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Safa Salsabil Putri Febrianti. Saya dari kelas 3B D3 Teknik Kimia dengan NIM 19314100058. Nah, langsung menuju ke soal yang pertama, yaitu soal 12.91 yang berjudul tentang pencucian atau leaching minyak dari kedelai pada single stage atau satu tahap. Mengulangi dari contoh 12.91 untuk pelindian single stage atau satu tahap minyak dari kedelai. 100 kg kedelai berisi 22% minyak, dengan persennya itu adalah persen berat, dan umpan solvent atau umpan pelarut adalah 80 kg pelarut yang mengandung 3% berat dari minyak kedelai. Di sini sudah pula terdapat jawaban yang mana jawaban ini didapatkan dari pengarang dari buku Giancoplis yang sudah mengerjakan soal tersebut. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini mengulangi dari contoh 12.91, maka saya cantumkan di sini example dari 12.91 yang berjudul tentang satu tahap dari leaching dari serpihan kedelai. Dalam leaching yang satu tahap dari minyak kedelai dari kedelai serpihan dengan heksan, jadi pelarutnya adalah heksan. 100 kg kedelai berisi 20% berat minyak dilindihkan dengan 100 kg fresh heksan solvent, jadi pelarut fresh heksan. Nilai dari N untuk slurry underflow pada dasarnya konstan pada 1,5 kg padatan yang tidak larut per kilogram larutan yang tertahan. Hitung jumlah dan komposisi overflow V1 dan underflow slurry L1 yang meninggalkan stage. Nah, di sini sudah saya cantumkan juga bagaimana sistem sederhananya dari proses leaching tersebut. Jadi leaching itu kan nama lainnya dari ekstraksi pada cair. Maka di sini adalah untuk alat leachingnya, lalu masuknya adalah L0, N0, Y0 dan B serta V2 dan X2. Maka keluarnya adalah L1, N1, Y1 dan B serta V1 dan X1. Lalu masuk ke bagian pengerjaan. Di sini saya sudah mengerjakan menggunakan milimeter block. Pertama, kita tulis dulu, diketahui dari soal itu berapa, yaitu fitnya tadi adalah 100 kg kedelai. Lalu solute fitnya atau L0-nya adalah 22% weight atau 22% berat. Nah, untuk mengkonversinya menjadi kilogram, maka caranya adalah L0 atau solute fit tadi dibagi dengan 100 dikalikan dengan fit. Maka hasilnya menjadi 22 kg. Lalu solvent fitnya adalah 80 kg, solutnya adalah 3% berat, dan dikonversi menjadi kilogram. Rumusnya solut per 100 dikali V2. Hasilnya
2,4 kg. Lalu, apa yang ditanyakan? Jumlah dan komposisi yang meninggalkan stage pada overflow atau V1 dan underflow slurry atau L1. Maka, langkah pertama adalah mengidentifikasi feed untuk mendapatkan koordinat L0, yaitu Y0, N0. Jadi koordinatnya L0 adalah Y0, N0. Feednya masukkan 100 kg dari soybeans. Lalu A atau solid feed adalah 22 kg di sini. Lalu B atau inert solid dengan rumus feed dikurangi solid feed dihasilkan jadi 100 dikurangi 22 kg menjadi 78 kg. S atau solvent adalah 0. Y0 sama dengan A per A plus S. Jadi 22 dibagi 22 plus 0. Hasilnya adalah 1. N0 sama dengan B per A plus S. Jadi 78 dibagi 22 plus 0. Hasilnya 3,5455. Jadi koordinat L0 adalah 1,3,5. Di sini saya bulatkan menjadi 3,5 agar memudahkan nantinya dalam menggambar di milimeter blok. Lalu step yang kedua adalah mengidentifikasi solvent atau pelarut untuk mencari koordinat V2, yaitu X2, N2. Solvent feed atau V2 adalah 80 kg. A atau solid feed sama dengan 2,4 kg. B atau inert feed sama dengan 0. S atau solvent rumusnya V2 dikurangi dengan A, yaitu 80 dikurangi 2,4, hasilnya 77,6 kg. Lalu untuk mencari X2 dan N2 caranya sama seperti mencari Y0 dan N0. Dengan X2 didapatkan 0,03 dan N2 didapatkan 0. Jadi koordinat V2 adalah 0,03,0. Step yang ketiga menghitung neraca massa untuk mencari koordinat M, yaitu XM, NM. Nah, yang pertama, menghitung neraca massa total dengan persamaan 12.94, yaitu M sama dengan L0 ditambah V2. Dengan L0 yaitu 22 kg ditambah dengan V2 yaitu 80. Hasilnya 102 kg. Yang kedua yaitu menghitung neraca massa komponen dengan menggunakan persamaan 12.95. Rumusnya M kali XM sama dengan L0 kali Y0 ditambah V2 kali X2. Karena M tadi sudah ketemu, masukkan saja 102 dikalikan XM karena ini yang kita cari. Lalu L0-nya tadi 22. Jadi dalam kurung 22 dikalikan Y0-nya 1, tutup kurung ditambah V2. Sebentar, agar memudahkan saya tulis saja. Jadi sini adalah L0-nya tadi 22 dikalikan Y0-nya adalah 1 ditambah V2-nya adalah 80 kalikan dengan X2-nya 0,03.
Nah, setelah dimasukkan angka-angkanya ini, maka didapatkan nilai dari L0 kali Y0 ditambah V2 kali X2 adalah 24,4. Nah, karena kita yang tadi mencari XM, maka rumusnya adalah 24,4 tadi dibagi dengan 102. Jadi 24,4 dibagi dengan nilai M. Hasilnya 0,2392. Lalu yang ketiga adalah mencari koordinat NM dengan menggunakan persamaan 12.96. Rumusnya B sama dengan N0 kali L0. N0-nya tadi adalah ini 3,5455 dikali dengan L0 yaitu 22. Hasilnya adalah 78. Lalu B sama dengan NM dikali M. B kita masukkan nilainya yaitu 78 sama dengan NM yang kita cari dikali dengan 102. M-nya adalah tadi 102. Nah, di sini kita masukkan persamaan lagi untuk mencari koordinat NM karena pada persamaan yang pertama kan belum ada simbol atau tulisan NM. Maka kita cari persamaan yang mengandung NM dan kita tinggal masukkan nilai dari B tadi. Jadi untuk memudahkan mencari NM, yaitu langsung NM sama dengan 78 tadi B per M. Itu ya. Jadi 78 per 102 sama dengan 0,7647. Lalu yang keempat adalah menghitung nilai L1 dan V1. Nah, ini kan tadi yang dicari L1 dan V1. Dengan persamaan 12.96, yaitu N kali L1, di sini yang pertama untuk mencari L1 dulu. N kali L1 sama dengan M kali NM. N-nya tadi adalah 1,5. Tadi kan sudah diketahui bahwa N-nya tadi konstan pada 1,5. Dikali L1 sama dengan M-nya tadi adalah 102 dikali NM-nya 0,7647. Hasilnya adalah 78. Lalu L1-nya adalah 78 dibagi nilai N, yaitu 1,5. Hasilnya adalah 52 kg. Lalu untuk menghitung V1, rumusnya adalah menggunakan persamaan 12.94. L1 plus V1 sama dengan M. Lalu L1-nya dipindah ke ruas kanan menjadi V1 sama dengan M min L1. M-nya tadi 102 ya, dikurangi L1-nya adalah 52. Hasilnya adalah 50 kg. Nah, lalu setelah menghitung semuanya, maka kita menggambar grafik dan mengeplotkan koordinat ini pada step yang terakhir. Lalu di sini ada tabel koordinat, ada L0, V2 dan M. Di sini XA, YA sebagai sumbu X dan N sebagai sumbu Y. L0 1,3,5, V2 0,03,0 dan M adalah 0,24, 0,76. Nah, kita buat grafik, kita plotkan masing-masing nilai L0, V2 dan M. Di sini L0, V2 dan M membentuk garis lurus. Ini hasilnya adalah membentuk garis lurus. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari N tadi berapa? Adalah 1,5. Nah, kita masukkan kan di sini 1,5. Nah, kita tarik garis ke kanan lurus.
Nah, di sini kan tadi ada nilai atau titik M. Nah, untuk mencari L1 dan V1 adalah jika L1 maka dari M ditarik garis ke atas hingga menabrak garis dari N, itu adalah nilai dari L1. Jadi koordinat L1 ini ditentukan dari titik M yang ditarik garis ke atas sampai menabrak dari garis N. Lalu begitu pula dengan V1, untuk mencari koordinatnya maka ditarik garis ke bawah hingga menabrak garis atau sumbu X. Di sini L1 didapatkan 0,239,1,5 dan V1 didapatkan 0,239,0. Lalu kesimpulannya adalah jadi didapatkan koordinat Y1 dan X1 untuk sumbu X-nya adalah di Y1 adalah 0,239. Jadi Y1 itu adalah L1, X1 adalah V1. Seperti itu. Jadi tinggal memasukkan saja ini koordinatnya di tabel di kesimpulan. Jadi X1-nya adalah 0,239 dan Y1-nya adalah 0,239 sama. Lalu L1-nya 52 kg dan V1-nya adalah 50 kg juga. L1-nya tadi 52 kg. Lalu kita cocokkan dengan yang pengerjaan di Genkoplis, hasilnya adalah sama. Dan di sini didapatkan dari soal ya. N1 yang ini. Nah, ini satu insoluble solid solution retain. Ini adalah N1. Seperti itu. Lalu menuju ke soal yang kedua, yaitu leaching dari slurry kedelai dalam single stage atau satu tahap. Slurry dari kedelai serpihan yang memiliki berat total 100 kg berisi 75 kg padatan inert dan 25 kg solution dengan 10% berat minyak dan 90% berat pelarut heksan. Slurry ini dikontakkan dengan 100 kg heksan murni pada single stage atau satu tahap. Jadi nilai dari N untuk outlet underflow adalah 1,5 kg padatan tidak larut per kilogram larutan yang tertahan. Hitung jumlah dan komposisi dari overflow V1 dan underflow L1 yang meninggalkan stage. Di sini tadi sama seperti di contoh atau problem 12.91. Nah, di sini adalah pengerjaan dari 12.92. Caranya sama, kita tulis dulu diketahuinya feednya adalah 100 kg kedelai, di mana ini mengandung inert solid atau B sebesar 75 kg, solid atau LO sama dengan 25 kg, di mana solid ini mengandung oil atau minyaknya adalah A sebesar 10%. Untuk solventnya atau S sama dengan 90%. Nah, untuk mengkonversi menjadi kilogram, maka caranya adalah ini 10% tadi. Untuk oil 10% dikali dengan LO, L0. Didapatkan 2,5 kg. Begitu pula dengan solvent atau S, caranya 90%.
dikalikan dengan L0 sama dengan 22,5 kg. Lalu solvent atau V2 yaitu sebesar 100 kg pure heksan atau heksan murni. Lalu N-nya adalah 1,5 kg insoluble solid per kilogram solution retained. Yang ditanyakan adalah jumlah dan komposisi dari overflow atau V1 dan underflow atau L1 yang meninggalkan stage. Nah, jawab yang pertama atau step pertama adalah mengidentifikasi feed untuk mendapatkan koordinat L0 yaitu Y0, M0. L0 sama dengan 25 kg. A atau solute feed sama dengan 2,5 kg. B atau inert solid sebesar 75 kg. S atau solvent sebesar 22,5 kg. Nah, untuk mencari Y0 caranya sama seperti di soal 12.91 yaitu A per A plus S sama dengan A-nya tadi 2,5 per 2,5 ditambah 22,5. Hasilnya adalah 0,1. Lalu N0 sama dengan B per A plus S. Hasilnya sama dengan 3. Jadi, koordinat L0 adalah 0,1,3. Yang kedua yaitu mengidentifikasi solvent untuk mencari koordinat V2 yaitu X2, N2. Solvent feed-nya atau V2 sama dengan 100 kg pure heksan. A atau solute feed sama dengan 0, B atau inert solid sebesar 0, S atau solvent sebesar 100 kg, X2 dan N2 caranya sama seperti di feed, di mana X2-nya sama dengan 0 dan N2-nya sama dengan 0. Jadi, koordinat V2 adalah 0,0. Selanjutnya, yaitu menghitung neraca massa untuk mencari koordinat M, yaitu XM, NM. Yang pertama, neraca massa total dengan menggunakan persamaan 12.94. Rumusnya sama seperti di sebelumnya hingga ke bawah, maka didapatkan M sebesar 125 kg. Untuk neraca massa komponennya didapatkan 0,02. Untuk mencari koordinat NM yaitu 0,6. Jadi koordinat M adalah 0,02,0,6. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai L1 dan V1 dengan persamaan 12.96. Untuk menghitung L1 didapatkan 50 kg L1-nya. Nah, untuk mencari V1 didapatkan hasil 75 kg. Dan langkah yang terakhir yaitu menggambar grafik dan mengeplotkan koordinat. Nah, di sini sudah digambar grafiknya, maka tinggal diplotkan koordinatnya L0, V2 dan M. Lalu nilai N sebesar 1,5 tadi ditarik hingga ke kanan, tarik garis lurus ya. Lalu dari titik M ini ke atas untuk mencari koordinat L1 dan ke bawah untuk mencari koordinat V1. Jadi, didapatkan koordinat Y1 sebesar 0,02,1,5 di mana Y1 sama dengan L1 dan X1 sama dengan 0,02,0 dan X1 sama dengan V1. Jadi, tadi yang ditanyakan adalah L1, V1-nya berapa? L1-nya adalah 50 kg dan V1-nya adalah 75 kg. Nah, cukup sekian penjelasan
pengerjaan dari perhitungan leaching pada operasi single stage dari saya. Semoga pengerjaan ini membantu nantinya untuk praktikum saat di kampus. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.